Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Altaf Mufli, Angelina Putri, Asya Syahaan, Trisya Gultom, Wahidah Hamidah, dan Zara Mafuzah ingin menjelaskan mengenai peran ilmu kimia dalam pengolahan pencemaran air. Oke, apa sih kimia itu? Jadi, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ilmu kimia meliputi sifat-sifat atom, cara atom membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat-zat melalui gaya antar molekul yang menghasilkan sifat-sifat umum dari materi, dan interaksi antar zat melalui reaksi kimia untuk membentuk zat-zat yang berbeda. Lalu, untuk kimia lingkungan sendiri, definisinya adalah studi ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam, seperti studi terhadap sumber, reaksi, transport, efek, dan nasib zat kimia di lingkungan udara, tanah, dan air, serta efek aktivitas manusia terhadapnya. Selanjutnya, peran ilmu kimia. Ilmu kimia ada banyak perannya yang salah satunya adalah pengolahan pencemaran air. Definisi pencemaran air sendiri adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan sehingga kualitas air tersebut menurun. Selanjutnya, terdapat fakta-fakta mengenai pencemaran air. Yang pertama adalah sungai di Indonesia yang kondisinya tercemar mencapai 82% dari 550 sungai di Indonesia. Tingginya tingkat pencemaran membuat airnya tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, sebagian besar dihasilkan dari limbah pemukiman, limbah pertanian, dan limbah industri termasuk pertambangan. Dan yang ketiga adalah berkurangnya pasokan air bersih akan menimbulkan berbagai masalah, seperti rusaknya ekosistem laut, munculnya penyakit berbahaya, tanaman sulit tumbuh, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, pencegahannya adalah dengan tidak membuang sampah ke sungai, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dan pengolahan limbah yang baik. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengolahan limbah air untuk mengatasi masalah ini. Pengolahan limbah air ini bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Nah, apa-apa saja cara pengolahan limbah air yang baik? Yang pertama adalah dengan pembuatan kolam stabilisasi. Apa itu kolam stabilisasi? Kolam stabilisasi adalah kolam dangkal buatan manusia yang menggunakan proses fisis dan biologis untuk mengurangi kandungan bahan pencemar yang terdapat pada air limbah. Air limbah tersebut akan diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi. Pembuatan kolam stabilisasi ini cukup banyak digunakan karena biaya pembuatan dan pemeliharaannya yang murah. Ini adalah gambar skema unit pengolahan kolam stabilisasi. Cara kedua yang dapat dilakukan untuk pengolahan air limbah adalah dengan instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah atau yang biasa disingkat dengan IPAL memiliki tujuan untuk menyaring dan membersihkan air yang tercemar limbah domestik maupun limbah kimia industri. Pada pelaksanaannya, terdapat 3 tahap. Tahap pertama atau primary treatment. Pada tahap ini terjadi pemisahan air limbah yang diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Selanjutnya, tahap kedua atau secondary treatment. Pada tahap ini, dilakukan pengoagulasian, penghilangan koloid, dan penstabilisasian zat organik dalam limbah. Dan tahap terakhir atau tertiary treatment. Pada tahap ini, dilakukan penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme yang bersifat patogen. 3. Pengelolaan ekskreta.
Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga dan banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank, kemudian dialirkan ke tempat pengelolaan. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke daerah resapan air, jamban yang dibuat harus benar-benar sehat dan baik. Selain itu, pengolahan ekskreta pada dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Dalam penanganan limbah cair dan padat, berikut 4 hal yang sebaiknya perlu dilakukan. Yang pertama, recycle, yakni pendaur ulangan. Yang kedua, reuse, yakni pendaur-gunaan ulang. Yang ketiga, reduce, yakni pengurangan bahan atau penghematan. Dan terakhir, repair atau pemeliharaan.